Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia. Berjumpa lagi di kelas 3 SD di pembelajaran tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3 menyayangi tumbuhan, pembelajaran 1. Bersama Ibu Sri Eka Handayani, Guru SD Negeri 10 Sapiran, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Anak-anak Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, pengertian dari wawancara, kedua, menentukan bilangan cacah pada garis bilangan, ketiga, ragam hias pada kain batik. Anak-anak, apa pengertian wawancara? Oke. Kita dapat menemukan informasi dengan melakukan wawancara. Wawancara adalah satu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Narasumber adalah orang yang memberi informasi. Tahap awal melakukan wawancara adalah menentukan tema. Kita dapat menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan tema. Pertanyaan-pertanyaan tersebut disusun menggunakan kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Pertanyaan dalam wawancara ditulis menggunakan kata-kata baku. Jadi anak-anak, wawancara itu seperti ini. Misalkan, ibu yang diwawancarai oleh anak-anak. Berarti ibu ini adalah narasumbernya. Anak-anak ada pewawancara seperti ini. Ini ada narasumber bapak-bapak ini. Sedangkan yang pakai mic ini adalah pewawancara. Kita lanjutkan. Hasil tag wawancara. Hasil tag wawancara ini begini anak-anak. Cara menanam tanaman anggrek. Sediakan pot bunga dengan ukuran sedang. Isi pot dengan media tanam seperti pecahan batu, bata, sabut kelapa, dan tanah yang dicampur dengan pupuk. Setelah itu, letakkan bibit di dalamnya. Berilah sedikit air agar pot tidak terlalu basah. Air yang berlebihan dalam pot akan membuat tanaman menjadi tidak subur. Tanaman anggrek sebaiknya diletakkan di tempat yang lembab. Tanaman disiram setiap pagi agar tumbuh dengan baik. Ini adalah cara menanam anggrek. Cara menanam anggrek itu ditanyakan kepada yang berkebun anggrek. Penanyanya disebut sumber atau sumbernya, narasumber atau orang yang memberi jawaban cara menanam anggrek. Yang mewawancara itu biasanya mencatat, menuliskan dulu sebelum mereka bertanya. Jadi hasil dari tag wawancara ini bisa nanti ditulis dan disimpulkan. Kalau di sekolah kita bacakan lagi. Anak-anak Ibu, kita lanjutkan. Ingat, narasumber adalah orang yang diwawancarai. Narasumber ini memberikan informasi tentang apa-apa yang diwawancarai. Narasumber ini juga mengetahui apa yang ditanya oleh pewawancara. Oke anak-anak, itu adalah tentang wawancara. Kita lanjutkan. Yang kedua, menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan. Menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan. Bilangan cacah dapat ditulis dalam bentuk garis bilangan secara berurutan. Perhatikan contoh garis bilangan berikut ini. Anak-anak Ibu perhatikan ini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pada garis bilangan tersebut, setiap titik digambarkan dengan jarak yang sama. Selain itu, terdapat tanda panah yang menunjukkan bahwa garis tersebut dapat diperpanjang sampai tak terhingga. Pada garis bilangan semakin ke kanan, letak suatu bilangan, nilai bilangan semakin besar. Semakin ke kanan, semakin besar ya anak-anak. Selain menunjukkan urutan bilangan, garis bilangan
juga dapat digunakan untuk menyelesaikan soal penjumlahan. Perhatikanlah soal berikut ini. Tentukan hasil dari 4 tambah 5 menggunakan garis bilangan. Penyelesaian, anak-anak ibu lihat. Kalau biasanya kita seperti ini. 4 tambah 5, 1, tempat gunungnya, 1, 2, 3, 4 tambah 5. Kita mulai dari ini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jumlahnya semua kita hitung mulai dari 0 sampai di sini. Sampai di angka 9. Maaf ya anak-anak. Jadi 1, 2, ini 4. Ini sampai di sini 4 tadi, tambah 5-nya sampai di sini. Berarti 4 tambah 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Begitu anak-anak. Berarti 4 tambah 5 sama dengan 9. Ini bisa kita hapus lagi. Kita bisa juga melihat seperti yang ibu buat. 4 tambah 5 sama dengan 9. Berarti 4 tambah 5 sama dengan 9. Begini caranya, mudah-mudahan anak ibu paham. Selanjutnya kita coba. Jadi 4 tambah 5 sama dengan 9. Perhatikan contoh berikut ini. Nita mempunyai 8 lembar kertas. Nita membeli lagi sebanyak 4 lembar kertas. Berapa banyak kertas yang dimiliki Nita sekarang? Penyelesaiannya dalam bentuk garis bilangan. Anak-anak ibu bisa melihat seperti yang ibu contohkan ini. Dia pertama membeli 8. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah itu dia membeli 4 kertas lagi. 1, 2, 3, 4. Berarti 8 sampai di sini tambah 4. Sama dengan 12. Nah, ibu bisa melihat langsung kan? Bisa juga ini kita hapus. Ibu sudah membuatkan 4, 8. Ini adalah 8, 1, 2, 3, 4, sampai 8. Tambah 4. Ini 4. Sama dengan 12. Sama anak-anak? Jadi 8 tambah 4 sama dengan 12. Lupa subscribe, like, share. Kita lanjut ke ragam hias pada kain batik. Anak-anak, karya dekoratif adalah karya yang bercorak dekor yang dipakai untuk menghias. Karya dekoratif tidak memperhatikan jarak isi bentuk nyata. Karya dekoratif sering dipakai antara lain bentuk tumbuhan, hewan, dan manusia yang digayakan agar lebih indah. Karya dekoratif pada hiasan tepi dapat membuat karya seni semakin indah. Hiasan tepi yang kita buat dinamakan ornamen. Ornamen dapat diciptakan dari gambar sederhana yang kita ambil dari alam sekitar, misal daun, bunga, dan binatang. Ragam hias kain batik. Mungkin anak-anak ibu pernah melihat kain batik. Sekarang ragam hias kain batik ini, pernahkah melihat kain batik? Pada kain batik terdapat motif hias. Batik dari setiap daerah memiliki motif hias yang berbeda. Motif hias termasuk dalam gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar hiasan dari gabungan beberapa motif. Motif hias pada kain batik umumnya berbentuk hewan, tumbuhan, manusia, dan alam. Corak tersebut akan membentuk suatu motif hias yang indah. Perhatikan motif hias pada kain batik berikut ini. Anak-anak ibu bisa melihat ini batik tulis lasem, ciri khas motif tumbuhan dan bunga. Selanjutnya, batik tulis kawung, ciri khas bentuk motif berbentuk geometris. Ini geometris, ini bentuknya bunga dan tumbuhan ya. Selanjutnya, dalam membuat motif digunakan pola ragam hias. Pola ragam hias meliputi
motif manusia, hewan, dan tumbuhan. Agar terlihat menarik, ditambahlah kombinasi warna. Apakah itu warna dasar atau warna primer atau warna sekunder. Penting motif itu diberi warna. Ini adalah ragam hias sederhana. Anak ibu bisa melihat ada gambar tumbuhan, ada bunga ya, ada daun. Selanjutnya ini ragam hias bunga. Begitulah contohnya anak-anak ibu. Semoga anak ibu paham. Jangan lupa kerjakan soal-soal yang ada dalam link soal. Terima kasih. Semangat belajar. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa subscribe, like, share.